Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita pelajaran matematika hari ini akan Ibu ganti dengan pelajaran IPA ya, karena masih ada materi IPA yang harus kita selesaikan. Nah, di IPA kita kemarin kalian sudah membaca mengenai makhluk hidup dan lingkungan. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab 5 ya. Jadi yang pertama, hubungan antar makhluk hidup ya. Jadi hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan antar dua belah pihak. Contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Mengapa bunga dan kupu-kupu disebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena kupu-kupu mendapat makanan dari bunga dan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Jadi dua-duanya diuntungkan. Oleh sebab itu dia disebut sebagai simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak untung dan tidak rugi. Ya, contohnya pada anggrek yang menempel pada pohon mangga. Anggrek diuntungkan karena ketika menempel di pohon mangga, dia akan dapat cahaya matahari, sinar matahari. Sedangkan pohon mangga yang ditempeli oleh anggrek tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Itu jadi anggrek tidak mengambil makanan dari pohon mangga. Jadi anggrek nempel di pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari. Fungsinya apa? Sinar matahari pada anggrek akan digunakan anggrek untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah salah satunya ya, jadi hubungan dua makhluk hidup yang satunya untung, yang satunya rugi. Jadi yang satunya untung, yang satunya rugi. Contohnya pada tumbuhan benalu. Ya, jadi contohnya pada benalu yang menempel di inangnya, tuh ya. Jadi atau menempel di pohon. Jadi pohonnya dirugikan karena benalu yang menempel di pohon tersebut mengambil makanan dari pohonnya. Tuh, jadi benalunya untung karena dia ngambil makanannya dari pohon. Sedangkan pohonnya dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Kemudian yang B, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, hubungan antara hewan dan tumbuhan. Ya, jadi hubungan antara hewan dan tumbuhan, hewan itu membutuhkan tumbuhan untuk sebagai makanan. Ya, misalnya sapi membutuhkan rumput untuk makanannya. Jadi sapi membutuhkan rumput sebagai sumber makanan. Kemudian yang kedua ada hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, disebut dengan rantai makanan. Ya, jadi peristiwa makan dan dimakan dinamakan dengan rantai makanan. Nah, di situ kalau misalnya kalian buka modul di halaman 46 terdapat bagan atau diagram yang ada panah-panahnya. Nah, yang ada panahnya itu diagramnya. Oke, sekarang kita lihat di sini tanaman padi. Tanaman padi fungsinya sebagai produsen. Ya, jadi tanaman padi ini produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena tanaman padi merupakan penghasil makanan. Ya, jadi tanaman padinya yang menghasilkan makanan. Kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus. Maka tikus disebut sebagai konsumen pertama.
konsumen pertama atau konsumen 1. Ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular, maka ular disebut dengan konsumen kedua. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang disebut dengan konsumen 3. Nah, burung elang tidak ada lagi yang makan. Karena tidak ada yang makan burung elang, maka burung elang disebut sebagai konsumen puncak, ya. Jadi tanaman padi tadi sebagai apa? Sebagai produsen. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, nanti burung elang ini karena tidak ada lagi yang makan burung elang, maka nanti burung elang kan mati dengan sendirinya. Ketika burung elang mati dengan sendirinya, nah dia akan diuraikan oleh yang namanya pengurai. Tuh. Nah, kemudian ada juga yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi ada tadi rantai makanan. Ya, tadi rantai makanan apa? Peristiwa makan dan dimakan. Kalau yang kedua jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan. Ya, jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari jaring-jaring makanan. Kumpulan dari rantai makanan, ya. Kalian lihat di halaman 47. Nah, di situ ada ya. Jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan yang berkaitan disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau kalian lihat di diagramnya, nah di sini ada tumbuhan padi. Ya, jadi padi itu sebagai produsen yang membuat makanan. Kemudian padi dimakan oleh ayam. Ya, lihat panahnya, padi dimakan oleh ayam. Selain ayam, padi juga dimakan oleh belalang. Kemudian padi juga dimakan oleh ulat. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Nah, padi juga dimakan oleh burung pemakan biji. Tuh. Nah, terus kalian lihat di sini ayam panahnya kemana? Ke ular. Berarti ular makan ayam atau ayam dimakan oleh ular. Kemudian apalagi? Nah, ini panahnya banyak ya. Ayam juga makan belalang. Tuh, kemudian burung pemakan serangga juga makan belalang. Tuh, jadi panahnya itu menunjukkan siapa yang makan mereka. Tuh ya, misalnya kalau ulat yang makan adalah burung pemakan serangga. Tikus dimakan oleh ular dan elang. Burung pemakan biji dimakan oleh ular dan elang. Kemudian burung pemakan serangga dimakan oleh ular dan elang. Ular dimakan oleh elang dan tidak ada lagi yang makan elang gitu. Berarti elang baik ada di rantai makanan maupun di jaring-jaring makanan, ia merupakan konsumen puncak. Kemudian yang 3, pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Ya, jadi pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Yang pertama ada perubahan ekosistem hutan. Nah, hutan merupakan ekosistem yang sangat penting. Di hutan hidup berbagai hewan dan tumbuhan. Di samping itu, hutan juga berguna sebagai paru-paru bumi dan tempat penyerapan air. Ya, disebut paru-paru bumi karena hutan merupakan penghasil oksigen. Ya, oksigen itu udara yang kita hirup. Nah, kemudian dengan demikian keberadaan hutan dapat mencegah kekeringan di musim kemarau dan mencegah banjir serta longsor di musim hujan. Perubahan ekosistem hutan dapat terjadi oleh beberapa sebab, misalnya kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar. Tuh ya, jadi kita tidak boleh menebang pohon secara liar ataupun membakar hutan. Kenapa? Karena fungsinya hutan tadi selain sebagai paru-paru dunia juga sebagai tempat penyerapan air, ya. Tempat penyerapan air. Nah, tempat penyerapan air ini fungsinya untuk mencegah si tanah supaya tidak longsor. Ya. Kemudian yang B, perubahan ekosistem di sungai. Nah, ini juga sama ya. Jadi air sungai jika tercemar sampah akan menyebabkan ikan-ikan yang ada di dalamnya tidak mendapatkan gas oksigen
yang cukup sehingga ikan-ikan akan mati. Jadi sungai yang kotor menyebabkan ikan-ikan yang hidup di dalamnya juga mati. Kenapa? Karena sampah yang ada di atas sungai menutupi cahaya matahari atau sinar matahari yang masuk ke dalam sungai. Nah, sungai itu di dalam sungai sebenarnya ada tumbuhan-tumbuhan yang juga membuat makanan gitu. Yang membuat makanan, ia membutuhkan sinar matahari. Nah, sekarang kalau misalnya sinar mataharinya tidak bisa menembus sampai ke sungai, maka tumbuhan yang di dalamnya itu atau produsen yang ada di dalam sungai akan mati. Kalau produsen yang di dalam sungai akan mati, ikan-ikannya juga akan mati. Kemudian limbah. Nah, limbah yang berasal dari pabrik biasanya mengandung zat beracun. Nah, ini juga sama. Jadi di sungai itu selain sampah, yang menyebabkan sungai tercemar juga adalah limbah, limbah pabrik. Limbah itu seperti sampah gitu. Jadi sisa-sisa dari produksi. Nah, jika zat-zat tersebut ikut termakan oleh ikan, nah juga sama. Jadi ikannya nggak mati, tapi ikannya jadi mengandung racun gitu. Sedangkan manusia itu, kita kan makan ikan dari mana? Ikannya kan ada yang dari laut, ada yang dari sungai. Nah, kalau misalnya sungainya tercemar oleh limbah, ikan yang makan ikan yang ada di sungai itu kan akan beracun. Nah, kalau ikannya beracun ketika masuk ke dalam tubuh manusia juga akan mengandung racun di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi nggak baik bagi kesehatan. Makanya kita harus menjaga ekosistem perairan, bukan cuma ekosistem darat, ekosistem udara, tapi juga ekosistem perairan. Gitu ya. Oke, caranya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Kalau yang tadi perubahan ekosistem pada hutan, caranya tidak menebang hutan sembarangan atau tidak menebang hutan secara liar. Oke, itu aja materi dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan halaman 51. Kemudian difoto ya. Difotokan pengumpulannya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.